Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas terkait Poco X3 Pro ya yang sudah upgrade ke MIUI 12.5.4. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih jauh terkait MIUI 12.5.4, di sini saya mau informasikan kepada teman-teman pengguna Poco X3 Pro kalau di MIUI terbaru ini tidak ada Ghost Touch sama sekali di unit saya, teman-teman ya. Jadi aman lah seperti itu. Sebetulnya dari pas pembelian pun HP saya ini aman sih ya, nggak ada atau nggak pernah ada Ghost Touch semacam seperti itu. Nah, kurang lebih smartphone saya ini sudah 2 bulanan ya, kurang lebih 2 bulanan sampai update di MIUI 12.5.4 ini aman, tidak ada hal ataupun masalah terkait layar atau Ghost Touch ini, teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Kemarin saya sudah upgrade ya ke MIUI 12.5.4 dan kita akan coba lihat terlebih dahulu di sini ya ke bagian pengaturan. Oke, sini bentar. Ke tentang telepon. Nah, ini dia teman-teman ya. Saya sudah di MIUI 12.5.4. Nah, sebelumnya di sini apa sih yang baru ya? Nah, yang baru di sini hanya update patch keamanan. Jadi di bulan September 2021. Nah, kalau di MIUI sebelumnya di 12.5.2 itu security atau patch keamanannya di bulan Agustus, teman-teman ya, 2021. Dan sekarang sudah di yang terbaru di September 2021. Meskipun ya sekarang ini kita sudah masuk ke bulan Oktober. Oke, itu ya dari patch keamanan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini untuk split screen dan juga floating window ini aman ya untuk di MIUI 12.5 ini. Nah, split screen ini dan juga floating window ini biasa sering digunakan ya. Kalau misalkan teman-teman di sini biasa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus dan kita ingin melihat, itu kita bisa menggunakan split screen. Nah, split screen di sini seperti biasa kita bisa gunakan, contoh di sini ya. Nah, ini kita buka TikTok, kemudian kita coba seperti ini. Kemudian tahan dan kita bisa klik yang dua ini bisa. Kemudian kita buka Instagram, ini langsung bisa dua seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, sayangnya kalau misalkan untuk folding window, nah di sini kita tidak bisa seperti melakukan ini ya, split screen. Nah, contoh di sini kita lihat. Nah, biasanya kalau yang di MIUI sebelumnya ataupun sebelum upgrade ke MIUI 12.5 ini kita bisa ya seperti ini, klik kemudian di sini kita bisa floating window. Nah, jadi kalau misalkan di MIUI 12.5.4 ini kita melakukan floating window, kita harus memanfaatkan dari control center. Contoh, di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman langsung cari di sini dan ada nih ya. Ini fitur floating window. Kita klik saja. Nah, ini bisa, ini TikTok bisa teman-teman ya. TikTok ini bisa dibuat menjadi floating window seperti ini ya, TikTok. Kemudian juga Instagram juga bisa dibuat floating window. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini bisa. Nah, bagi teman-teman di sini kok punya saya nggak bisa ya Instagram, padahal MIUI-nya sama 12.5.4. Nah, teman-teman di sini masuk ke opsi developer ya atau ke opsi pengembang. Ya, pokoknya aktifin dulu opsi pengembangnya seperti itu, klik. Nah, kemudian teman-teman cari di paling bawah. Nah, di paling bawah di sini ada paksa aktivitas untuk bisa diubah ukuran, aktifkan jendela bentuk bebas. Nah, ini harus diaktifkan. Sebetulnya di video yang mana ya saya sudah bahas juga khusus terkait hal ini. Nah, jadi teman-teman di sini bisa coba ya fitur ini. Jadi bisa untuk aplikasi TikTok ataupun aplikasi Instagram. Kalau ini tidak kita aktifkan, Instagram kita tidak bisa ubah menjadi floating window. Oke, jelas ya? Seperti itu. Nah, ini terkait split screen dan juga floating window. Nah, selanjutnya di sini kita bahas terkait skor GPU Max nih, teman-teman. Saya penasaran di MIUI 12.5.4 ini. Apakah skor GPU-nya sama saja atau bahkan bisa lebih tinggi gitu kan? Nah, ini adalah skor dari GPU Max di MIUI 12.5.2 sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba ya di MIUI 12.5.4 berapa hasilnya. Oke, ini perlu koneksi internet ya. Sebentar, kita koneksikan dulu. Oke, nah ini terhubung. Kita langsung aja start.
Nah, ini kita matikan lagi ya, biar nanti nggak ada iklan gitu kan. Nah, kita coba tes, kita lihat ya sini. Oke, itu dia FPS minimum terdeteksi di turun 135, untuk FPS maksimum di 480. Rata-rata FPS-nya di sini masih berjalan ya. Ini sudah di 231 ya. Oke, kita lihat nanti akhirnya berapa. Oke, ini masih berjalan ya. Oke, FPS rata-rata di sini mulai di 200 turun ya, di 213. Tapi masih cukup oke ya. Dan di sini rata-rata FPS minimumnya, FPS minimum ya, ini masih di 132 teman-teman. Wah, ini keren ya. Jelas lah ya, karena sudah menggunakan Snapdragon 860 dan GPU di Adreno 640. Oke, ini udah mulai mau selesai. Kita lihat ya. Berapa skornya? Apakah berubah atau malah turun? Kita lihat, atau sama ya. Ya, ini dia skornya teman-teman. Skornya 1.824.000, berarti masih sama. Nggak ada perubahan untuk skor di GPU Mark Benchmark. Oke, kita lihat device di sini sama ya. Ini Adreno 640 seperti ini, 2048 MB atau 2 GB untuk GPU memorinya. Oke, ini yang RAM 8 GB ya. Oke, jelas ya, itu untuk skor dari GPU. Jadi nggak ada perubahan. Semoga kualitas gamingnya pun nanti sama dan justru bisa lebih bagus ya. Seperti itu. Oke, di sini selanjutnya kita bahas terkait preferensi driver grafis. Nah, apakah di upgrade MIUI 12.5.4 ini ada perubahan atau masih tetap sama ya? Kita coba lihat saja di sini biar teman-teman nggak penasaran yang suka gaming tentunya. Nah, ini harus tahu nih. Sebentar ya, kita lihat dulu di sini preferensi driver grafis. Oke, ini dia ya. Nah, preferensi driver grafis kita lihat di sini salah satu game Battlefield. Oke, Battlefield kita coba lihat di sini. Oke, ternyata masih ada dua ya teman-teman ya di sini ya untuk pilihannya. Nah, pilihannya di sini ada default dan juga driver grafis system. Nah, sebetulnya kita bisa aktifkan terkait game ini ya untuk driver gamenya. Tetapi kita harus menggunakan script di set edit. Dan tentunya juga kita harus buka dulu ya kuncinya agar kita bisa edit menggunakan set edit. Seperti kita atau seperti tutorial saya membuka atau unlock GPU setting. Nah, teman-teman bisa lihat nanti tutorialnya terkait hal tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini berarti untuk preferensi driver grafis di sini nggak ada perubahan ya. Oke, nggak ada perubahan. Nah, selanjutnya di sini untuk security atau keamanan ya, aplikasi keamanan ini. Kita akan coba lihat di sini versinya. Oke, ini masih versi 5.4.2. Biasanya kalau versi keamanan atau aplikasi keamanan ini biasanya ada update tersendiri ya. Nah, update tersendiri ini teman-teman itu biasanya adanya di sini nih. Nah, ini suka ada yang tanya juga nih. Nah, di pembaruan aplikasi sistem. Nah, biasanya di sini. Munculnya di sini update-nya. Kita akan coba aktifkan, barangkali ada gitu ya. Nah, kita coba lihat, segarkan. Nggak ada ya, berarti belum ada nih untuk update-nya. Seperti itu. Jadi ini masih bawaan resmi ya, Indonesia. Versi 5.4.2. Ini masih versi bawaan resmi. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan nih, apakah settingan GPU-nya atau settingan GPU setting yang ada di game Turbo sesudah upgrade ke MIUI 12.5.4 ini hilang atau masih ada nih? Nah, kita coba lihat ya. Di sini saya belum apa-apain nih untuk game Turbo. Kita lihat ya. 3, 2, 1, kita klik. Oke, kita lihat. Nah, ternyata hilang teman-teman. Ini di unit saya hilang untuk settingan GPU-nya, GPU settingnya ya di Poco X3 Pro ya ini ya. Nah, hilang. Oke. Nah, bagi teman-teman di sini yang mendapati kasus seperti yang unit saya ini, nah teman-teman bisa perhatikan ini ya. Ini penting, harus disimak ya baik-baik. Oke. Nah, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, keluarkan dulu. Nah, kita cek dulu di sini ke set edit ya teman-teman, ke set edit. Oke.
kita klik set edit di sini. Kemudian teman-teman langsung biasa masuk ke global table. Kita cek ya apakah di sini menjadi false otomatis seperti itu ya, jadi tidak aktif. Kita lihat sini GPU tuner switch. Oke, di sini langsung berubah menjadi false. Oke, kita langsung saja sini klik, kemudian kita ubah menjadi true ya. Oke, kita save. Nah, kemudian teman-teman ini back saja. Oke. Sekarang di sini kita langsung saja lihat ke game turbo. Sudah tadi kita coba edit ya, di set edit menjadi true. Bagaimana sekarang ya, kita lihat. Oke, ternyata ini masih nggak ada meskipun sudah kita ubah menjadi true. Oke, kenapa nih? Nah, gini teman-teman ya, kita balik lagi. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan kasus seperti ini, ikuti saja cara ini pasti berhasil ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ke keamanan dulu, ke sini ya. Oh, sorry, ini nggak usah masuk ya. Kita ini back dulu. Semuanya kita keluarkan dulu ya. Nah, kita klik, kemudian kita masuk ke informasi di sini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini hapus data ya. Oke, hapus data nih. Tanpa uninstall pembaruan ya, kita hapus data di sini. Oke, hapus change seperti ini, kemudian hapus data. Nah, oke, ini kan hilang seperti ini teman-teman. Nah, oke, nah selanjutnya di sini teman-teman masuk lagi ke keamanan. Nah, masuk ke keamanan ya, lihat, tahan dulu sini, ini masih versinya masih sama tapi kita sudah reset ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke aplikasinya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di paling bawah di sini kan ada tuh game turbo ya. Nah, ini game turbo. Teman-teman klik saja masuk. Nah, kalau tampilannya seperti ini teman-teman nggak usah khawatir ya. Tampilannya seperti ini. Ini kita ubah saja menjadi mendatar seperti itu ya. Masuk ke bagian setting di sini di atas. Nah, selanjutnya di sini ada vertikal. Nah, vertikal ini kita ubah menjadi mendatar atau horizontal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di paling bawah di sini kan ada tuh pintasan ya. Coba kita lihat di sini. Ada nggak pintasan layar utama? Nah, ini pintasan layar utama kita aktifkan saja seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman back. Ini back keluar. Kita coba ini lagi, hapus resign aplikasinya. Nah, ini sudah tadi karena kita sudah buat jalan pintas ya untuk si game turbo, ini kita pasti sudah ada nih. Nah, ini ya, game turbo udah ada di sini lagi. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini klik lagi game turbonya. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi untuk settingan GPU sudah kembali ada ya. Oke, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman begitu upgrade ke MIUI 12.5.4, settingan game turbonya menjadi hilang. Nah, ada juga sih teman-teman di sini yang sudah upgrade tetap ada seperti itu. Jadi di tiap device itu ada perbedaan masing-masing ya, seperti itu. Nah, di unit saya kebetulan tadi hilang. Jadi ini sudah ada lagi ya. Nah, ini untuk settingan GPU-nya sudah ada lagi, jadi aman teman-teman ya. Nah, ini bisa dipraktekkan kalau misalkan di HP teman-teman si GPU settingnya hilang. Oke, ya sip ya, jelas ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu terkait game turbo. Nah, kemudian teman-teman di sini saya mau coba tes juga nih ya dengan menggunakan aplikasi CPU throttling. Nah, kita lihat nanti dalam waktu 5 menit saja. Nah, bagaimana dari performanya teman-teman? Seperti itu ya. Nanti kita akan coba sekarang ini ya. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Seperti ini. Oke. Nah, kita atur dulu di sini. Ini udah saja. Semuanya ini default. Cuman di sini untuk waktunya di sini saya buat menjadi 5 menit saja. Set. Oke, kemudian di sini kita langsung saja coba start ya. Kita lihat nanti bagaimana nih itunya apa? Performanya seperti itu dalam waktu 5 menit. Oke, di sini kita akan coba lihat ya bagaimana dalam waktu 5 menit terkait performance di sini ya. Untuk grafiknya kita lihat nanti. Ini kita start. Tadi sudah kita setting ya untuk pengaturannya. Langsung saja kita start di sini. Kita lihat dalam waktu 5 menit bagaimana nih ya di MIUI 12.5.4 ya, Android 11 yang sudah ada upgrade-nya seperti itu teman-teman. Kita lihat nanti di sini untuk grafisnya. Kalau rata-rata hijau berarti ini oke banget ya untuk performa.
di MIUI 12.5.4 ini dengan tes menggunakan CPU throttling ini ya. Kita coba lihat ya. Oke, sejauh ini masih stabil ya. Oke, itu ada penurunan. Ya oke, teman-teman, ini proses dari CPU throttlingnya udah selesai. Oke, kita lihat di sini. Yap. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita atur fokus dulu ya, bentar. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk kualitas dari grafisnya, oke. Nah, ini dia. Ini maksimumnya di 222 ya. Kemudian ini ada performance minimum di min 127,460 GIPS ya. Nah, tetapi di sini untuk CPU throttlingnya atau throttlingnya di sini ya kurang lebih ya di sini di 64% itu maksimal performance. Nah, seperti itu teman-teman. Rata-ratanya di sini 162. Ini kenyataan atau real ya. Ini di MIUI 12.5.4. Nah, bagi teman-teman di sini yang paham terkait hasil dari CPU throttling ini, mungkin sudah ada bayangan ke performa lainnya. Tetapi sebetulnya untuk dari CPU throttling ini kita nggak bisa atau nggak perlu menjadi patokan ya. Nah, seperti itu. Yang pasti untuk Poco X3 Pro ini sesuai dengan prosesor yang dipakai ya, atau chipset yang dipakai Snapdragon 860, itu jelas udah super ngebut sekali. Terutama kalau kita coba untuk memainkan game ya, itu udah jangan ditanya lagi ya, udah nggak ada lawan pokoknya. Seperti itu ya, di kelas harga segini gitu kan untuk Poco X3 Pro. Seperti itu ya, ini terkait tes CPU throttling. Barangkali di sini ada yang penasaran juga ya terkait hasil uji tes CPU throttlingnya bagaimana Bang, seperti itu. Nah, ini saya sudah lakukan uji dan ini real seperti itu teman-teman dalam waktu 5 menit ya di MIUI 12.5.4. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk tes gaming dan tes kamera mungkin saya akan coba di video terpisah teman-teman ya, biar nanti enak lah ya untuk kejelasinnya. Nah, kemudian di sini terkait apa ya selanjutnya, baterai. Oke, baterai ini penting ya. Baterai kita coba lihat di sini. Oke, ini saya belum coba tes memainkan game, dan untuk koneksi internet di sini saya menggunakan WiFi ya. Ini dia. Tadi saya matiin ya karena biar nggak muncul iklan di aplikasinya, karena kalau iklan itu memang suka muncul sih di aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah, saya aktifkan lagi. Nah, untuk jaringannya saya menggunakan WiFi seperti itu teman-teman ya. Kemudian tadi saya belum coba tes gaming di sini, cuman saya coba nonton kemudian lain sebagainya. Nanti kita akan coba tes gaming ya seperti itu di baterai mungkin di sekitaran 60% nanti ya. Nah, ini 63%. Nanti kita akan coba lihat ya untuk memainkan beberapa game nanti di video selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba lihat untuk performa dari baterai ya. Kita lihat sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini saya sudah bertahan sampai 30 jam 6 menit. Ini ingat ya, ini saya menggunakan WiFi saja tanpa menggunakan jaringan seluler nih. Sorry nih ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya di sini agak tinggi mungkin ya untuk di bagian aktif di sini karena mungkin hanya menggunakan WiFi saja seperti itu. Kalau misalkan menggunakan kartu SIM ini pasti berbeda lah ya, karena konsumsi daya baterai dengan menggunakan data seluler itu jauh lebih tinggi teman-teman ya konsumsi dayanya. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini dia CPU throttling di sini hampir memakan 70,83%. Wow, luar biasa ya.
CPU throttling di sini memang sangat menguras sekali untuk baterai karena mengetes semua performa yang ada di smartphone-nya, termasuk CPU-nya tentunya. Seperti itu. Nah, layar di sini ya. Oke, ini kereset sepertinya. Ini enggak 13 menit sebetulnya. Ini sebetulnya dari pas awal tuh saya nonton tuh banyak di sini nih. Kemungkinan karena tadi sudah saya reset di bagian aplikasi keamanan, jadi untuk di bagian sini terpengaruh teman-teman ya. Oke, terpengaruh gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman sering ganti aplikasi keamanan, kemudian delete data di bagian aplikasi keamanannya di infonya, itu bisa mempengaruhi informasi yang ada di baterai di sini teman-teman. Nah seperti itu ya, ini cuman terakhir sebetulnya saya sudah coba buka YouTube dan lain sebagainya seperti itu. Di sini banyak ya. Karena ini bertahan 30 jam teman-teman. Nggak mungkin saya disimpan aja, ini dipakai juga teman-teman gitu kan HP-nya. Itu kan kalau misalkan nggak sampai dimainkan sama sekali, ini nggak bakalan mungkin berkurang sampai di 63% dalam waktu 30 jam. Ini pasti di kisaran 80, masih 80% seperti itu kalau nggak dimainkan ya. Seperti itu ya. Nah ini biar lebih jelasnya mungkin untuk baterai nanti kita akan coba lihat pada saat uji tes gaming ya. Nanti kita bahas lagi terkait baterai bagaimana gitu kan, boros ataukah memang ada irit gitu kan. Tapi sebagian di sini yang sudah upgrade ke MIUI 12.5.4 ini mengatakan bahwa baterainya jauh lebih irit daripada MIUI 12.5.2. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah panjang banget saya tadi ya, sama terkait tadi uji tes CPU throttling. Nah, oke, jadi di sini masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulan nih ya. Nah, kalau misalkan untuk kesimpulan gaming saya belum bisa menyimpulkan. Mungkin nanti kalau misalkan sudah saya coba tes gaming bagaimana, nanti saya akan simpulkan. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk daily kemudian dan lain sebagainya, untuk Poco X3 Pro di MIUI 12.5.4 ini menurut saya worth it ya untuk di upgrade. Seperti itu teman-teman ya. Termasuk baterainya jujur jauh lebih irit. Memang saya juga rasakan ya, jauh lebih irit daripada MIUI sebelumnya di 12.5.2. Oke, itu ya teman-teman ya, mungkin terkait review Poco X3 Pro di MIUI 12.5.4 Android 11 Poco X3 Pro ya. Oke, itu ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pastikan teman-teman subscribe biar nanti nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya terkait Poco X3 Pro, Poco X NFC, dan ini dia ya HP legend saya, Asus Zenfone Macro M1. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.